Sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nah, kembali lagi di channel YouTube Halbanero Official bersama saya Sylvie. Nah, kali ini saya lagi berada di daerah Lestari, Kecamatan Puncu. Di sini saya lagi berada di lahan OR Tavi. Nah, jadi si OR Tavi ini salah. Jadi saya akan mereview tentang OR Tavi. OR Tavi di sini dia tumpang sari dengan cabai keriting. Saya sih dulu pernah mereview tapi yang tumpang sari dengan jagung ataupun dengan jeruk yang kemarin di Malang itu. Namun di sini agak berbeda, dia tumpang sari dengan cabai keriting. Nah, si OR Tavi ini ternyata dia juga cocok di lahan Tegal, lahan yang tak ada hujan. Si OR Tavi ini nggak hanya cocok di lahan yang sawah yang agak basah kayak gitu, tapi di lahan Tegal dia juga bisa. Pemilik lahan di sini dia namanya itu Mas Aan dan beliau masih berumur 22 tahun. Itu termasuk usia yang masih muda sekali ya teman-teman. Jadi biasanya itu kan ada anak muda yang gengsi kalau bertani, namun si Mas Aan ini enggak sama sekali. Bahkan udah dari tahun-tahun yang dulu itu beliau sudah bertani. Nah, kali ini beliau mencoba varietas dari kami, yaitu si OR Tavi. Sebenarnya dulu juga beliau sudah pernah menanam varietas dari kami, yaitu Ponirun dan juga Lestari. Kali ini beliau tertarik juga dengan OR Tavi dari Halbanero. Karena di sini itu hujannya itu nggak menentu. Kalau musim kemarau terus, kalau hujan itu juga hujan terus. Nah, pengairan di sini itu agak susah karena di sini nggak ada sumur teman-teman. Jadi di sini ya lahan Tegal ya udah agak begitu kering kalau kita nggak rajin untuk mengkocor. Nah, jadi beliau ini di pengairannya saja, saya sepil sedikit, di pengairannya saja ini beliau sudah menghabiskan sekitar 9 juta. Ini di luas lahan sekitar 3.000 meter persegi dan juga populasinya sekitar 6.000 pohon. Jadi untuk beliau ini menanamnya ini sekitar bulan 9 akhir. Itu belum memasuki masa hujan, musim hujan, namun sudah akan memasuki musim hujan. Namun untuk pengairannya sendiri beliau sudah habis sekitar 9 juta dari awal hingga akhir, hingga saat ini. Nah, untuk panennya sendiri di 6.000 populasi ini beliau sudah mendapat paling tinggi 8 kali petikan itu beliau sudah mendapatkan 2 kintal dan itu panennya setiap 5-6 hari sekali. Dari 6.000 populasi mendapat 2 kintal. Jadi beliau ini panen ketika harga cabai masih sekitar 35.000 dengan petikan pertama itu sekitar 10 kilo dan hingga saat ini masih stabil di harga 50.000. Namun beliau pernah mendapati harga cabai di 90-an ribu dan itu waktu itu sudah panenan yang ke-6 atau ke-5 itu beliau mendapat sudah berkintal deng 1 sampai 2 kintal gitu teman-teman. Jadi untuk kalian para petani jangan gengsi, untuk petani muda pasti hasilnya itu banyak, jangan menyepelekan petani ya teman-teman. Nah begitu. Jadi si OR Tavi ini sendiri menurut Mas Aan dia lebih unggul di bobotnya untuk layu atau busuk batang dan juga antraknosa atau patek dia nggak terserang penyakit itu. Dan di awal pastinya juga sudah melakukan perawatan agar tidak terkena layu dan juga busuk batang. Jadi kalau layu dan juga busuk batang itu
melakukan perawatannya itu di awal ya teman-teman. Jadi untuk melakukan perawatan layu dan juga busuk batang itu beliau memilih di awal. Jadi pada masa-masa musim hujan itu meminimalisir terkena penyakit tersebut, dan ternyata berhasil. Kalau layu dan juga busuk batang itu lebih baik jangan ditangani pada memasuki masa generatif gitu. Itu agak susah penanganannya nanti teman-teman. Jadi mending di awal. Dan lebih uniknya lagi di sini itu memakai pupuk dasar yaitu dari kotoran sapi. Namun ini belum fermentasi. Jadi masih ya udah kotoran sapi itu. Masih. Di sini itu tumpang sari dengan cabai keriting, di mana cabai keriting ini agak banyak menyerap unsur hara dari si OR-TAFI ini sendiri ya teman-teman. Jadi kalau umurnya sama-sama masa generatif itu agak menyerap si OR-TAFI ini. Namun nanti ketika si cabai keriting ini sudah selesai panennya, si OR-TAFI ini bisa pupus lagi. Nah kalau untuk saat ini dia cuma pupus, namun bukan yang bakal buah kayak gitu loh. Jadi cuma ya udah pupusnya berhenti sementara. Namun nanti kalau si cabai keriting ini sudah selesai panennya, si OR-TAFI ini bisa pupus lagi dan berbunga dan berbuah. Nah, jadi di sini saya cuma men-spill sedikit gimana sih OR-TAFI di lahan yang tegal atau tada hujan ini. Untuk perawatannya yang lebih lengkapnya lagi, nanti akan video wawancara bersama teman saya dan juga pemilik lahan ini yaitu Mas Aan. Jadi agak mainstream juga ya teman-teman, karena Mas Aan ini yang pertama dia masih muda, masih umur 22 tahun dan menanam OR-TAFI di lahan tegal atau tada hujan. Jadi seperti apa perawatannya hingga bisa selebat ini dan mendapatkan cuan yang lumayan ya. Nah seperti apa perawatannya nanti terus ikuti YouTube Halbanero Official, dan jangan lupa untuk kalian untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Untuk kalian yang ingin berkeluh kesah atau ingin mengobrol santai dengan kami, boleh silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Nah sekian video dari saya, Sylvie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.